Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Kilat. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi uh, penuh makna ya Pak, dengan tema membangun kesiapsiagaan bela negara bagi ASN. Seperti yang kita tahu, tema ini sangat penting karena sebagai ASN, kita bukan hanya dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tapi juga memiliki eh, banyak peran yang sangat penting itu untuk bangsa dan negara ini. Hari ini kita berlima, saya Fitri dan empat teman saya ini akan menemani Sobat ASN. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bapak Samsuar Mamase Eskom yang jabatan Pranata Komputer Ahli Pratama. Selamat sore Bapak. Sore. Eh, ya, eh, beliau ini dikenal sebagai kemarin yang saya tahu Bapak menerima penghargaan BRMP Award di bagian fungsional manajerial kategori bidang keahlian. Ya, benar. Ya, selamat Bapak. Jadi di sini kita mau sharing aja ya Bapak, terkait yang tadi kesiapsiagaan bela negara. Jadi tentunya nanti kita belajar bersama banyak wawasan dan pengalaman yang mungkin Bapak bisa bagikan kepada kita semua. Tanpa diskusi lama-lama, saya langsung ada pertanyaan untuk Bapak. Ya. Menurut Bapak, sebenarnya makna bela negara dalam konteks ASN itu bagaimana ya Pak? Oh, iya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Samsuar Mamase. Ya, saya sarjana komputer. Saya Pranata Komputer Ahli Pertama. Jadi tugas saya di kantor sudah tahu ya, Pranata Komputer berarti IT gitu, IT. Jadi saya saya bergabung dengan dengan apa Kementerian Pertanian 2020 itu pas angkatan COVID, ya angkatan COVID. Dan sama, saya itu pertama kali dapat metode yang sama seperti kalian, yaitu apa pembelajaran jarak jauh ya. Nah, tapi di di saya waktu itu masih ada pembelajaran offline-nya. Masih ada, saya masih dapat itu sekitar 2 minggu. Eh, selebihnya sama seperti begini. Ya, cuma online. Yang saya dengar kalau yang angkatan sekarang ini ya online-nya full ya, nggak nggak ada ini ya offline ya, tidak ke sana ya. Ya mungkin karena Ya benar efisiensi. Bapak. Iya, itu mungkin karena efisiensi. Jadi ya itu. Oke, tadi pertanyaannya makna bela negara ya dalam konteks ASN masa kini. Ya, jadi memang eh, apalagi kita tahu bersama ya ASN sekarang saya akui kita kayak kalau kalau ASN dulu-dulu itu kan dia begini, yes man, tahu yes man, maksudnya siapa siapa gitu kan. Nah, ini di angkatan angkatan saya ke bawah ini, ya di situ kayaknya sudah mulai regenerasi ya. Maksudnya di sini kita eh, saya lihat kritis ya, dan itu yang sebenarnya bagus menurut saya. Tidak sama dengan yang awal-awalnya ya. Maksudnya kalau ASN yang awal-awalnya kan dia maksudnya yang sebelum kita ya apa istilahnya siap ya begitu siap pokoknya apa-apa siap ya. Nah, kalau yang saat ini yang saya lihat memang kritis ya karena memang milenial ya itu ya kita harus terima zaman sekarang zaman milenial yang sekarang sudah serba digital ya, apa-apa cepat. Jadi ya wajar eh, kita bisa mendapatkan informasi secara cepat, kemudian bisa
Ya, ini yang hati-hati juga yang ketika informasi ini bisa jadi tidak kalau tidak saring ya bisa jadi bahaya. Jadi memang beberapa makna penting itu ya intinya bela negara ini kan identik dengan senjata ya menghadapi musuh secara fisik begitu ya. Ya kalau masa kini berarti ya kita tidak perlu ya kita cukup ini saja setia. Yang pertama setia pada ideologi dan konstitusi, ya ASN wajib berpegang pada Pancasila, UUD 45, serta menjaga NKRI. Nah, ini terdengar kayak bagaimana ya? Default, default banget ya. Cuma yang memang eh, prakteknya prakteknya ini memang default, tapi prakteknya sangat sulit. Prakteknya sangat sulit, ya. Sampai sampai saat ini, tapi sudah alhamdulillah berkurang. Ya masih ada kepentingan-kepentingan ya, apa politik praktis ya di instansi kita, ya. Tapi ini sudah berkurang, tidak seperti dulu-dulu yang memang sangat sangat terang-terangan ya. Ini yang seperti saya bilang tadi ini karena sudah mulai didominasi oleh milenial-milenial, makanya apa sudah mulai ya apa kritis ya. Jadi sudah mulai berkurang itu. Contohnya eh, sampai saat ini kan kita tahu bersama ya yang mau jadi ASN itu kalau dulu-dulu PNS ya PNS masih istilahnya PNS itu apa ya masuk karena sogokan ya masuk karena sogokan. Nah, alhamdulillah dari itu semua transformasi berawal dari 2014 sudah pakai CAT ya sudah pakai CAT kalian dan kalian juga kan CAT ya lulusan CAT yang dari situ memang sudah betul-betul difilter dan betul-betul sesuai kompetensinya. Cuma walaupun waktu itu masih ada lah beberapa yang masih ada pakai-pakai wawancara ya itu itu masih ada keterlibatan orang dalam. Cuma makin ke sini saya lihat bagus. Maksudnya ya sudah ada dua SKD SKB itu sudah membuktikan kalau kita sudah mulai berubah ya, mulai berubah pelan-pelan. Sudah tidak ada yang apa ya diangkat karena keluarga atau apa ya sudah ini. Kemudian yang kedua itu profesional dan integritas ya. Yang pertama, yang kedua ya di sini kita apa melaksanakan tugas dengan jujur ya, disiplin, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, ini yang apa saat ini yang harus kita tekankan ya. Jadi pelayanan publik ini karena kita ta- tahunya gini, PNS itu kan kayak bagaimana ya, ASN itu orangnya kerja ya, orang kerja. Orang kerja itu kan di mana-mana maksudnya kita kita banggakan seragam kita. Padahal kita harus sadar sebenarnya kita ini pelayan ya. Seragam kita itu, seragam kita itu ada di RKAKL. Kalian tahu RKAKL? RKAKL itu kayak pagu anggaran ya. Ini kalau orang-orang ini jadi semua kita ini diatur di ada pagunya, ada anggarannya ya. Baju kita saja ini seragam kita itu masuk di pagu anggaran. Nah, berarti apa? Apapun yang masuk di pagu anggaran itu berarti dari uang rakyat, ya, uang rakyat. Jadi memang apa yang kita perlu sombongkan, sedangkan kita ini memang karyawan. Kita ini karyawan, kita ini apa pelayan rakyat. Jadi ketika misalkan apalagi kita di tempat pelayanan publik ada apa? Ada masyarakat ya. Ya kita memang harus senyum, harus intinya jangan sampai mereka tidak terlayani. Kalau memang tidak ada ya bagaimana caranya kita apa eh, bisa inilah santun lah ya. Kalau yang beberapa kan maksudnya ada di mana sudah tidak sopan, kata-katanya menyakiti, itu itu parah. Ya itu yang kita harus paham, kita ini pelayan. Yang seperti saya bilang tadi, baju kita, sepatu kita itu ditanggung semua di RKAKL itu, di pagu anggaran itu. Nah, yang artinya itu semua di uang dari pajak rakyat itu. Jadi apa yang perlu kita sombongkan ya? Jadi kita harus sadar itu. Itu yang kita harus ada di apa? Harus harus ada di mindset kita kalau kita itu pelayan. Kita itu pelayan. Jadi bukan jangan merasa oh saya PNS, gaji saya oke, kita buka-bukaan Kementerian Pertanian ada tukinnya 8 jutaan lah ya. Gaji saya 8 juta. 8 juta itu kan dari 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 rakyat yang gaji kita itu. Itu mindset yang harus tanamkan. Yang ketiga, adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, di sini. Kita ketahui bersama, sekarang bukan lagi zaman digital, bahkan sudah AI sudah masuk. Nah, sudah sudah masuk AI. Jadi, kapan kita tidak cepat beradaptasi, ya kita ketinggalan. Banyak yang kita lihat kan, mungkin kalian bisa lihat ketika di kantor ada yang yang tidak mau ikut maksudnya ketinggalan ya mungkin karena ada beberapa hal yang mungkin dia tidak mau ribet ya tapi dia sendiri yang akan kena batunya ya tidak apa tidak tidak terlibat begitu. Nah ketika
pegawai sudah tidak terlibat atau bahasa 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 apa bahasa kasarnya terparkir ya, terparkir maksudnya sudah tidak dilibatkan lagi ya berarti ya sudah tidak bagaimana ya, sudah tidak ada pemasukan lain ya. Jadi memang kita sebagai ASN ini kan apa harus selalu berinovasi, beradaptasi supaya kita tetap berdaya begitu. Jadi ketika ada perubahan kita bisa tetap ada di situ tidak ya kita terlalu terpakai lah. Nah, kalau kita terpakai ya otomatis maksudnya sudah seleksi alam. Jadi sudah seleksi alam kalau ketika misalkan kan kebanggaannya ASN itu dikasih perjalanan dinas ya. Nah, itu dikasih perjalanan dinas karena kita capable ya, bukan karena apa? Karena kita memang punya kemampuan di situ ya, karena kita dipercaya, oke, dia bisa melaksanakan tugas itu. Dia dapatlah perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu kan kebanggaannya setiap ASN ya. Ya, itu kan di luar gaji dan tunjangan-tunjangan kita. Itu kan maksudnya sumber yang lain ceritanya ya. Tapi itu kembali lagi ketika dapat itu karena memang kita dinilai bertanggung jawab, mampu. Jadi ketika dapat nah, itu laksanakan dengan baik. Jangan eh, ada kan yang maksudnya, oke kita dapat perjanjian dinas, kita nggak turun, ya kita manipulasi, terus kita bikin laporan cair. Nah itu sangat apa ya eh, merugikan banyak hal, termasuk diri kita sendiri. Jadi memang apa kita benar-benar harus jujur di sini itu yang tadi ya. Kemudian tadi adaptif terhadap perubahan zaman sudah pasti kalau kalian sudah pastilah kalau kalian sudah pastinya yang ini kebanyakan yang apa yang baby boomers itu mereka mereka yang ini ya yang tapi ada beberapa yang pimpinan kita lihat kan ya kepala-kepala kita itu yang maksudnya masih muda ya masih umur-umur 40-an sudah jadi pimpinan. Nah itu karena dia apa dia selalu beradaptasi. Ketika ada yang baru dia ikut. Nah, makanya dia tidak tergantikan. Ada kepala-kepala apa dirjen-dirjen itu kan yang umur-umur berapa? 40 ke atas, 50-an. Nah, mereka dipercaya masih bisa jadi seorang dirjen, seorang kapus, seorang kepala balai ya karena memang mereka juga apa mengikuti itu, beradaptasi. Jadi sesuai itu. Nah, kemudian yang berikut keempat pelayanan publik sebagai garda terdepan, oke, pasti. Ya, kemudian yang terakhir menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Ya, itu mungkin ya, dari saya yang terkait bela negara ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ya, penjelasannya. ya, Bermanfaat sekali, Pak. Tadi kalau yang saya tangkap itu, kalau zaman dulu itu di ya, angkatan Bapak itu masih banyak dalam tanda kutip X-Men ya, Pak. Nah, sekarang iya, itu kan kita itu kebanyakan generasi apa ya, Gen Z, Pak, dari kita. ya Yang betul, Gen Z. menurut orang-orang itu, ya menurut orang-orang itu Gen Z itu lebih berani gitu. Jadi Ya, tadi ya, kalau terima di kasih. Hmm, kalau di zaman sekarang itu kita itu nggak perlu untuk bela negara, kita nggak perlu, udah nggak ada perang lagi Ya, ya. Jadi kita tuh cukup setia pada ideologi betul. Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Selanjutnya profesional dan integritas. Eh, yang ketiga itu ada adaptif dengan perubahan zaman, selalu Ya, mengikuti perkembangan zaman biar tidak ketinggalan. Eh, Terus ada pelayanan, publik ya. ya pelayanan publik. Selanjutnya menjadi teladan yang baik ya, Pak. Ya, Ya, mungkin selanjutnya saya akan menanyakan terkait kesiapsiagaan bela negara. Eh, ini dari teman-teman saya ada ya. yang perlu ditanyakan tentang kesiapsiagaan bela negara. Silahkan. Iya Pak, baik dari saya Pak ingin menanyakan. Perkenalkan Pak, Ya, saya Muhammad Hairil Dumpi Pak dari BRMP Gorontalo Pak. ya, ya sudah tahu nggak usah. Nomor nomor NDH 23 Pak. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, saya ingin menanyakan seperti apa sih atau bagaimana Ya, bentuk nyata kesiapsiagaan ASN dalam menjaga nilai bela negara, terutama di lingkungan birokrasi kita sendiri. Begitu Pak, ya. itu aja. Oke, baik. Eh, jadi kesiapsiagaan ASN dalam menjaga nilai bela negara di lingkungan birokrasi ya, di lingkungan birokrasi.
ASN tidak hanya soal reaksi terhadap ancaman darurat, tetapi lebih pada kesiapan mental, moral, dan profesional dalam menghadapi berbagai tantangan birokrasi masa kini. Ya, bentuk nyatanya antara lain kesiapsiagaan ideologis. Ya, di sini ASN harus memahami dan menginternalisasi nilai Pancasila, menjaga netralitas, serta menolak segala bentuk radikalisme dalam intoleransi di lingkungan kerja. Ya. Kemudian membiasakan budaya kerja yang menghargai perbedaan. Jadi nggak tidak usah ya bicara kalau ini maksudnya kita saling menghargai ya untuk memperkuat persatuan. Kemudian kesiapsiagaan etika dan integritas. Nah, di sini ini nih yang dulu-dulu ini yang harus kita hentikan ya. Ini yang harus kita hentikan. Jadi memang di generasi kita ini sudah mulai diputus rantainya ya. Jadi memang kita tahu biasa kalau ini praktik-praktik korupsi, kolusi itu sudah ya bagaimana ya? Maksudnya ini tapi sudah alhamdulillah sudah berkurang sekarang ya karena tadi sudah banyak yang generasi-generasi 90-an itu saya lihat ya saya kelahiran 90-an, saya kelahiran 90-an yang di sini yang memang ya itu memanfaatkan digitalisasi ya. Jadi sekarang itu nggak bisa bergerak sedikit nih. Ada yang coba-coba bikin pelanggaran viral kan. Nah, dan cepat. Nah, jadi makanya memang sekarang zaman sudah berubah. Nah, sudah apa sudah berefek ke situ. Jadi otomatis eh, praktek-praktek tersebut korupsi ini kan banyak, bukan korupsi ini bukan cuma korupsi uang ya, korupsi waktu juga masuk ya. Jadi eh, dia cuma datang absen, setelah itu pulang, habis itu sudah mau jam 4 datang lagi ke kantor absen. Nah, itu korupsi waktu ya. Itu sangat apa ya, merugikan karena apa? Ini kalau ada yang rajin kan, terus yang sama dengan yang model tadi ya, kemudian pas gajinya sama, tukinnya sama, itu kan maksudnya itu ya bagaimana perasaan kita ya. Tidak ada. Itu pasti bikin ini ya. Ya, jadi jangan salah kalau yang lain juga melihat contoh itu dan bikin. Nah, makanya apa banyak yang melakukan hal yang serupa ya karena ya kita ikut dia ya apalagi senior-senior yang mencontohkan hal tersebut ya. Eh, Kalian kan yang saya tahu generasi Gen Z itu yang ketika melihat, oh dia bisa lakukan itu apa masa kita tidak bisa ya kita langsung bikin itu kan. Nah, kalau 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 dulu-dulu kan ketika kita lihat oh ya sudah itu senior kita wajar kita kita yang baru-baru ini manut-manut dulu. Nah, itu dulu-dulu ya. Nah, kalau sekarang saya lihat ini karena yang saya bilang tadi Gen Z sekarang itu kan kritis ya. Apa yang dia lihat kalau bukan mereka langsung protes di situ mereka ikuti itu. Itu. Ya, jadi oke yang berikut ketiga ya, kesiapsiagaan profesional ya. Nah, ini harus terus mengasah kompetensi ya, apalagi sekarang tuntutan zaman, digitalisasi AI ya. Nah, ini siap ditempatkan, ditugaskan atau dipindahkan sesuai kebutuhan negara. Nah, jadi ketika negara butuh ya karena memang kita apa kemampuannya di situ ya. Jadi memang misalkan mau dipindahkan tapi berdasarkan kemampuan kita ya itu kita harus terima ya ya ini panggilan negara ya jadi itu panggilan negara yang penting bukan karena dimutasi karena habis apa tidak sependapat dengan pimpinan ya. Oke. Nah, ini yang keempat kesiapsiagaan pelayanan publik. Oke, ini sangat penting yang memberikan layanan cepat tepat ramah ya. Yang tadi kalau kita tidak bisa memberikan layanan cepat, misalkan kita tidak bisa berikan layanan cepat, ya minimal kita apa ya mendampingi, bikin masyarakat itu eh, inilah eh, kayak oh ini orang baik ya, minimal begitu. Kalau dia tidak terlayani ya, kalau dia tidak terlayani, ya. Jadi jangan sudah tidak terlayani kita cuek terus. Bahkan ketika ketika mereka misalkan kritik nih mereka kritik terus kita balas dengan statement yang aduh yang yang ya justru menyulut emosi mereka lagi ya jangan ya itu yang ini ya itu dulu-dulu kan kebanyakan itu gitu karena mereka merasa pekerjaan PNS ini yang tinggi gitu jadi ya apapun itu kalian
di bawah gitu. Padahal salah besar ya. Kita kitalah yang pelayan itu. Kemudian yang kelima, kesiapsiagaan dalam krisis dan perubahan. Nah, di sini ASN harus menghadapi krisis baik bencana alam, pandemi maupun disrupsi teknologi, kemudian bersikap adaptif, fleksibel dan mampu bekerja lintas sektor instansi. Oke, mungkin itu. Oke, jadi tadi tentang kesiapan bela negara itu sebenarnya intinya kesadaran dan kesiapan untuk melindungi bangsa dan negara serta kontribusinya berdasarkan peran masing-masing ya Pak ya. Ya, Selanjutnya saya sekarang penasaran terkait tantangan Pak, tantangan ya, bela negara. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ronald. Baik, izin Pak, ya. perkenalkan nama saya Ronald Hasiholan dari BRMP Mektan Tangerang. Oh iya. Salam kenal. Salam kenal Pak. Iya, salam kenal. Jabatan jabatan saya analis standarisasi. Iya. Saya ingin bertanya Pak, tantangan terbesar ASN itu di zaman dalam menginternalisasi nilai-nilai bela negara itu di Ya. zaman era digital dan globalisasi ini seperti apa Pak? Oh, iya. Terima kasih. Ya. Baik, baik, terima kasih Pak Ronald ya. Tantangan terbesar ASN dalam menginternalisasi nilai bela negara di era digital dan globalisasi, yang pertama, arus informasi yang cepat yang dan tidak terfilter ya. Nah, ini yang memang aduh, kalau kalau dulu kalau dulu sebelum ada medsos, berita itu satu jalurnya. Cuma di mana? Di TV ya. Kalau bukan Metro RCTI, maksudnya itu liputan-liputan begitulah, liputan berita. Beritanya di situ. Kalau sekarang berita itu siapapun bisa bikin berita. Nah, ini kembali lagi kita harus dengan kemampuan kita harus bisa menyaring itu, memfilter itu, tidak langsung termakan. Apalagi kan sekarang itu contoh ini barusan ada ini ya yang pernyataan Kepala BKN tentang P3K ya. Itu kan sebenarnya apa data yang diolah sama ini provokator ya dibikin-bikin jadi ya karena orang juga tidak filter itu langsung panas duluan kan panas duluan oh ternyata kita ini ban serep P3K yang bilang ya. Gara-gara berita itu ya itu tadi tidak karena saking apa ya informasi itu saking gampang sekarang. Saking apa mau bikin itu kanal-kanal ini banyak tidak seperti dulu jadi tapi apa positifnya yaitu kita lebih luas lagi ya. Coba ya itulah tantangannya di ini tadi. Bagaimana kita mengatasi hoax, disinformasi dan propaganda negatif ya yang mudah masuk ke ruang publik gitu. Nah, yang kedua, radikalisme dan intoleransi di dunia maya. Nah, ini juga. Dunia digital ini sering dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi ya yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ASN perlu membentengi diri agar tidak terpapar dan justru aktif menjabarkan nilai kebangsaan. Nah, kalian-kalian ini kan sudah melewati apa soal SKD ya. Soal SKD kan sudah di situ tentang Pancasila. Jadi kalian itu sudah terfilter, kalian sudah ter apa? Sudah terlabel lah. Maksudnya sudah pasti tidak eh, akan menyebarkan ideologi yang bertentangan ya. Karena ya SKD pasti nilai SKD di sini tinggi-tinggi, tidak mungkin rendah. Kalau rendah kan nggak mungkin ada di sini ya. Oke, nah, kemudian yang ketiga tekanan globalisasi dan persaingan internasional loh. Nah, di sini globalisasi menuntut ASN adaptif dan kompetitif ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana tetap memegang jati diri kebangsaan tanpa tertinggal dalam inovasi itu. Kemudian keempat budaya instan dan menurunnya nasionalisme. Nah, ya ini tantangan di Gen Z ya, generasi muda, termasuk sebagian ASN yang baru sama. Ya saya juga masuk. Cenderung menyukai hal yang instan ya. Ya tantangannya menanamkan bahwa pengabdian kepada negara membutuhkan ketekunan, disiplin dan loyalitas jangka panjang. Oke, di sini saya akui, saya juga ya masuk insan di sini. Apalagi kita yang sudah dimanjakan dengan AI ya, ya saya akui kita kalau ada tugas, ada apa-apa, bikin berita pakai AI. Nah, saya sebelum sebelum ada AI itu
waktu saya jadi pertama jadi apa PNS 2020 itu kan belum ada AI ya. Saya bikin berita itu menggabung-gabungkan Google gitu. Maksudnya apa dari Google saya coba cari ininya saya gabung-gabungkan. Nah sekarang sudah kita nggak usah repot lagi, tinggal saya masukkan apa promptnya di AI jadi yang seperti yang kita mau. Ah, cuma ini satu penggunaan AI, penggunaan apa untuk apa ya kemudahan itu kalau menurut saya sah-sah saja. Yang penting kita tahu konsepnya itu. Jadi eh, yang salah itu gini, kalau menurut saya yang salah itu kita cuma tahu beres saja. Contoh begini prompt saya di AI ya, AI ya. Eh, saya ini kan mau bikin berita nih. Terus saya bilang ke AI-nya gini, saya prompt, buatkan saya berita hari ini tentang pertanian. Nah, itu kan umum sekali. Nah, jadi apa kayak nggak ada maknanya ya. Ya, kalau saya prompt saya tuh gini, saya tuh hadir di kegiatan tersebut, kegiatan penanaman contoh. Nah, jadi saya prompt ke AI itu, saya memasukkan data-data itu. Tadi itu penanaman ini, varietesnya ini, apa yang hadir ini kan ada data di situ ya. Jadi saya membutuhkan AI ini untuk membantu menyusun kata-katanya supaya cepat gitu. Nah, kalau itu oke. Ya. Jadi maksudnya bukan bukan instan-instan amat ya gitu. Yang penting konsepnya di kita itu. Kalau menurut saya konsepnya di kita apa AI ini kita manfaatkan untuk menyusun kata-katanya aja ya yang kalau kita maksudnya nggak mau ada kan orang yang kelemahannya kita mau merangkai kata-kata agak sulit ya itu manfaatkan AI di situ konsep UI inti di kita AI yang mengurus apa kata-katanya supaya bagus gitu. Oke, dan ini yang kelima, ancaman korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Nah, ini yang sangat ini, godaan materi ya, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan bisa melemahkan nilai-nilai bela negara. Jadi ASN harus mampu menjaga integritas di tengah sistem yang masih rawan praktek KKN ya sampai sekarang. Tapi kalau menurut saya sudah alhamdulillah kayaknya sudah berkurang ya karena memang itu tadi. Sekarang apa-apa gampang melapor ya gampang melapor kita ketika kita lihat ada penyalahgunaan ya bisa 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 viral kan itu bisa ini nah, kemudian keenam perubahan cepat teknologi di sini jika ASN tidak terus belajar maka akan tertinggal jadi kesiapan untuk belajar sepanjang hayat menjadi bagian dari bela negara itu apa intinya ya mungkin itu Pak Ronald Terima kasih, Pak. ya ya sama-sama. Jadi ya sekarang itu lebih banyak generasi sekarang lebih banyak menyukai yang instan gitu ya Pak. Ya Lebih suka betul. menggunakan AI. Sebenarnya boleh-boleh saja menggunakan Ya, AI, tapi ya, kita itu harus lebih bijak. Jangan ya, cuma asal copy paste, tapi dicek juga kebenarannya. Nah, betul. dari tantangan-tantangan itu, mungkin solusinya bagaimana Pak? Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Putri. Silakan Mbak. Izin Bapak. Halo, selamat sore. Oh ya sore. Eh, ini waktunya tinggal 7 menit lagi, cukup tidak ya, Ya, Pak? izin Bapak. Untuk Jadi kita sampai akhir. Ada 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Oh iya, karena saya singkat aja, saya langsung singkat aja. Kayaknya bisa. 7 menit lagi ya. Oke, oke. oke. Oke, Pak. Iya, Perkenalkan, nama saya Putri Otasari Situmorang, perancang peraturan perundangan ahli pertama iya, penempatan dari Biro Hukum Sekjen, Pak. iya. Eh, jadi saya ingin bertanya, langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah maupun instansi untuk membangun kultur bela negara di kalangan ASN selain daripada Latsar ini, Pak? Karena Latsar kan sudah kita tahu tujuannya untuk meningkatkan rasa bela negara. Tapi selain Latsar ini, mungkin langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah begitu, Pak? Oh iya, baik. Saya langsung aja ya, dan saya singkat ya, karena lagi berapa tadi 7 menit ya. Oke, oke. Jadi langkah pemerintah atau instansi untuk membangun kultur bela negara di kalangan ASN yang pertama itu penguatan nilai ideologi dan nasionalisme. Ya, jadi apa?
Ya seperti biasa membiasakan upacara ya penghormatan simbol negara walaupun ini itu tetap kita harus apa lakukan ya walaupun sudah jadul tapi itu tetap harus karena itu penghormatan ya kepada simbol negara kita dan menanamkan apa nilai-nilai ideologi ya dan nasionalisme. Kemudian pendidikan dan pelatihan berkelanjutan ya seperti program diklat, bela negara, literasi digital, coaching dan mentoring dari pimpinan agar nilai bela negara benar-benar hidup. Nah, seperti kalian yang lakukan sekarang Latsar ini kan ada coaching, ada mentor ya. Kemudian keteladanan pimpinan ya. Jadi ya ini kalau pimpinannya bagaimana ya pimpinan instansi harus memberi contoh nyata integritas, disiplin dan pengabdian. Jadi pimpinan adalah role model. Kemudian penguatan sistem integritas dan pengawasan ya. Nah, memang untuk saat ini harus diterapkan ya di mana ada reward, ada punishment yang jelas, memberikan apresiasi bagi ASN yang berprestasi dan sanksi tegas bagi yang melanggar ya. Jadi kalau kalau ini tidak dijalankan yang seperti saya bilang tadi, ketika ada yang melanggar kita lihat ya dia anteng-anteng saja ya. Kita juga bagaimana perasaan kita ya? Ya pasti kita juga akan melakukan hal yang sama dengan dia. Enak ya maksudnya ya apa tidak harus kerja keras ya cuma datang absen pulang jadi dilakukan saja itu berulang-ulang kali gaji pokok masuk udah. Nah, gaji pokok masuk aman. Oke, kemudian membangun lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi kita saling menghargai, saling toleransi itu harus. Jadi tempat kerja kita itu lebih besar daripada di rumah. Jadi memang apa? Ketika kita sedikit-sedikit apa tidak bisa maksudnya apa sedikit-sedikit baper begitu atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya itu akan menjadi apa kayak kantor itu akan jadi neraka buat kita. Jadi aduh, karena memang kita lebih banyak waktu di kantor daripada di rumah. Itu jadi memang ya membangun lingkungan kerja yang kolaboratif. Kemudian pemanfaatan teknologi digital. Nah, ini sudah jelas ya, menciptakan platform digital, terus mendorong ASN menjadi apa duta bela negara di medsos dengan menyebarkan konten positif. Ya, itu mungkin singkatnya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Untuk mempersingkat waktu, mungkin ya, selanjutnya langsung dengan Mas ya. Zaki ya Pak. Ya. Silakan Mas Ya, Zaki. baik Pak, perkenalkan saya Ahmad Sofir Zaki, ND02, saya dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Ya. Eh, Mungkin untuk pertanyaan saya sedikit menyinggung dari sebelumnya, di Ya. mungkin praktik bela negara yang sebelumnya sempat dibahas itu seperti kita mencari informasi dari luar itu Ya. menjadi salah satu praktik bela negara. Nah, mungkin Pak, Ya. adakah contoh yang eh, benar-benar relevan saat ini yang berhasil diterapkan oleh ASN sehingga itu nanti bisa menjadi inspirasi Pak? Ya mungkin apa yang saat ini paling terlihat itu Pak yang sudah berhasil diterapkan. Oke, ya, oke. Nah, ini pas ya pertanyaannya. Kebetulan juga saya seorang software developer ya. Jadi di sini contoh nyata praktik bela negara oleh ASN itu ya ada banyak ya praktik yang baik sehingga bisa menjadi inspirasi. Dalam konteks ini kebetulan saya sebagai seorang software developer di lingkungan pemerintahan. Jadi sebelumnya memang saya programmer, saya software developer sebelum bergabung jadi ya, apa ASN. Jadi praktik bela negara yang bisa diwujudkan yaitu kalau saya sebagai software developer ini digitalisasi layanan publik. Nah, alhamdulillah ketika saya masuk BRMP Gorontalo 2020 saya tidak menyembunyikan identitas saya. Kan biasa orang ketika dia tidak mau bilang kalau dia seorang programmer, berarti dia dia mau fokus di luar, dia berbisnis. Jadi cukup di kantor saya pegang Excel Word aja, udah nggak usah ngoding gitu kan, nggak usah ngoding. Nah, tapi nggak, saya betul-betul mendedikasikan diri saya ke apa ke instansi. Jadi saya jujur, saya programmer. Alhamdulillah saya sampai saat ini dari 2020, 2020 sampai sekarang saya sudah menciptakan banyak aplikasi dan alhamdulillah itu berdampak di kantor saya. Ya, kantor kami itu selalu PPID lima besar, lima besar. Alhamdulillah ini lagi mau ikut ya, insya Allah bisa ya tiga besar lah. Dan alhamdulillah banyak banyak kantor kami kalau ikut-ikut seperti JI ya masuklah 10 besar, lima besar karena itu, karena kita memang punya punya aplikasi gitu ya.
Kemudian transparansi dan akuntabilitas ya sudah jelas. Namanya eh, aplikasi kan untuk itu ya, untuk sama-sama kita bisa melihat transparansinya, akuntabilitasnya itu semua bisa melihat sama ya, tidak dibeda-bedakan. Dan kemudian keamanan data negara dan masyarakat. Nah, ini itu juga tugas saya ya, karena saya sudah ini jadi saya harus berkomitmen untuk menjaga data-data ini. Ya, Alhamdulillah saya jujur saya bikin itu saya nggak pakai server server di sini ya, karena ya, kita tahu bersama paling cepat bocor ya, paling cepat bocor. Ya, yang jelas alhamdulillah server yang saya pakai itu punya privasi policy jadi aman insya Allah. Kemudian yang keempat, bukan bukan cuma pertimbangan tapi memang harus harus disediakan itu. Jadi dengan begitu keadilan sosial bisa dirasakan lebih nyata ya. Mungkin itu Mas Ahmad Jaki ya. Ya. Oke, jadi memang contoh nyata dari Bapak sendiri, dari pengalaman Bapak yang sudah diterapkan gitu. Dan saya nggak menduga juga ternyata dari Bapak sendiri memberikan contoh itu luar biasa, Pak. Amin, amin. Ya. Terima kasih, Pak. Itu pertanyaan saya dan saya merasa bangga juga mendapat jawaban dari Pak langsung seperti itu. Amin. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Fitri. Oke Bapak, Ya. mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak, eh, mohon maaf tadi sempat ada Gak kendala apa-apa. Pak. Iya, saya yang minta maaf juga karena saya kebanyakan ini ya, maksudnya terlalu lama juga saya minta maaf. Oh enggak Pak, itu informasi dari Bapak itu sangat 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 berguna dan menambah Amin, wawasan kita Pak. amin. Ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Samsuar Mamas Eskom atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat hari ini. Dari obrolan kita ini jadi semakin paham kalau bela negara itu bukan hanya tugas militer saja, Pak, tapi kita sebagai ASN juga perlu berkontribusi di dalamnya. Oke. Semoga wawasan yang kita dapatkan bisa menjadi inspirasi baru untuk saya dan teman-teman yang lain. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat ASN yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk terus mengabdi untuk negara ini, menjaga keutuhan bangsa tercinta Indonesia. Terima kasih.